Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramestika Azhara dengan NIM I1E024112. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna kurikulum menurut saya yang sudah saya buat menggunakan presentasi ini. Ini merupakan mata kuliah pengantar kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Menurut saya, seperangkat rencana suatu program dan pengalaman belajar yang dirancang oleh lembaga pemerintah di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagi pelajar, kurikulum tidak hanya berisi daftar materi, tetapi juga mencakup strategi pembelajaran, metode, evaluasi, serta pengalaman belajar yang membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Di dalam kurikulum juga mempunyai unsur-unsur utama dalam kurikulum. Yang pertama yaitu ada tujuan, materi atau isi, metode atau strategi. Yang keempat yaitu evaluasi. Tujuan yaitu arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Jika kita telah menjalani suatu proses kurikulum yang pertama, pasti mempunyai tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia dengan belajar dan mempunyai target bagaimana nantinya pembelajaran itu menghasilkan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu materi atau isi. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang harus dipelajari. Di setiap kurikulum mempunyai materi yang harus setiap kita pelajari dan akan menghasilkan suatu tujuan. Yang ketiga, metode atau strategi. Metode atau strategi ini merupakan supaya dalam mempelajari kurikulum ini kita mempunyai metode atau strategi dalam pembelajaran supaya anak didik itu dapat tertarik dan kita bisa tahu bagaimana cara mereka menyerap ilmu mereka masing-masing, karena setiap orang itu berbeda-beda pemikirannya dan setiap orang itu mempunyai bidang yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi ini terkadang dilakukan di akhir karena supaya kita tahu sampai mana mereka memahami materi yang sudah kami berikan. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum untuk mengarahkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Kurikulum bertujuan menanamkan pengetahuan, membentuk keterampilan, serta menumbuhkan sikap dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan bangsa dengan kurikulum yang baik. Pendidikan mampu mempercetak generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dari adanya tujuan ini, kita bisa mencetak peserta didik dengan karakter yang berbeda dan pemikiran yang beda, metode pembelajaran mereka yang berbeda. Maka dengan adanya itu, kita sebagai calon pendidik harus mempunyai strategi pembelajaran yang baik supaya tujuan pembelajarannya juga tercapai. Lalu selanjutnya yaitu relevansi kurikulum dengan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman. Artinya, kurikulum harus mempunyai menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan masyarakat. Dengan kurikulum yang relevan, peserta didik tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata dan dunia kerja di masa depan. Contohnya yaitu, misalkan kurikulum zaman sekarang disamakan oleh zaman dahulu itu tidak ya teman-teman, karena jelas beda. Karena zaman dahulu itu kita belum mengenal teknologi, menulis masih menggunakan kapur di papan tulis, sedangkan untuk zaman sekarang itu kita bisa mempresentasikan menggunakan seperti ini, Canva, atau membuat suatu game dalam Canva supaya mereka lebih tertarik dalam pembelajaran. Kalau membicarakan tentang pola pikir tentu berbeda, karena anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dalam gadget.
Jadi kita sebagai pendidik itu harus pintar-pintar mengolah metode pembelajaran supaya mereka tertarik dengan menggunakan teknologi. Lalu selanjutnya yaitu contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau sekolah. Saya seorang pendidik mata pelajaran pendidikan jasmani. Oleh karena itu saya mempunyai contoh ketika siswa mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) di sekolah. Dalam pelajaran ini, siswa diajarkan nilai kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut kemudian diterapkan dalam mata pelajaran lain, misalnya saat mengerjakan tugas kelompok, di mana siswa harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau proyek sederhana yang diberikan oleh seorang guru. Penerapan kurikulum juga dapat terlihat di rumah, misalnya melalui pembelajaran kedisiplinan dengan membiasakan diri bangun pagi, serta melakukan aktivitas harian secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya dipelajari dalam ruang kelas, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tentang kurikulum. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.